Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir adalah salah satu cara paling ampuh bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah ungkapan hati yang penuh dengan pengakuan terhadap kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan zikir kita seperti gelombang yang bergulung-gulung, naik dan turun, mencapai puncaknya dengan setiap lafaz yang diucapkan dengan penuh keikhlasan. Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan seakan menggetarkan langit dan mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memujinya dengan penuh ketundukan, maka seluruh alam semesta, termasuk arsy-Nya, merespons dengan penuh penghormatan. Zikir yang tulus dan ikhlas dari hati ini, meskipun sederhana, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan memecah kebisuan langit, mengguncang arsy, dan mengundang rahmat serta ampunannya turun kepada kita. Inilah kekuatan zikir yang mampu membawa ketenangan, menghapus dosa, dan memanggil keberkahan dari Yang Maha Agung. Semoga dengan setiap kalimat zikir yang kita ucapkan, hati kita semakin dekat dengannya, dan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala berguncang dengan keagungan dan pujian yang kita panjatkan. Berikut beberapa kalimat zikir lain yang memiliki keutamaan luar biasa, yang dapat mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti yang disebutkan sebelumnya, zikir ini memiliki makna yang sangat mendalam, memuji kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini sering dianggap bisa mengguncang arsy Allah karena isinya yang penuh dengan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini mengandung makna bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan segala kerajaan serta pujian hanya miliknya. Zikir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dikatakan bahwa jika seseorang mengucapkannya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, maka dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimat takbir ini juga sangat besar nilainya dan bisa mengguncang arsy Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang mendengar zikir ini, dan zikir ini sangat dianjurkan terutama dalam salat dan setiap waktu. Kalimat Allahu Akbar mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang tidak ada bandingannya dan menghapuskan segala bentuk kesombongan dalam hati. Yang keempat, Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Zikir ini adalah kalimat permohonan ampun kepada Allah yang juga sangat agung. Rasulullah SAW mengajarkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun agar Allah menghapuskan dosa-dosa dan memberikan rahmatnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala kesulitan dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Yang kelima, La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini berarti tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pengingat bahwa hanya dengan kekuatan Allah kita bisa melakukan segala sesuatu, dan dalam kesulitan, hanya Allah yang dapat memberikan jalan keluar. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan kalimat ini setiap kali memulai sesuatu, juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Kalimat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan nama Allah, maka akan diberkahi dan dipermudah. Ini adalah zikir yang dapat membawa keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Semua zikir ini memiliki kekuatan luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kasih sayangnya. Rasulullah mengajarkan kita
untuk senantiasa memperbanyak zikir, karena dengan zikir, hati menjadi tenang dan penuh dengan cahayanya. Yang keenam, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Kalimat ini berarti, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Zikir ini sangat kuat karena mengandung doa untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat sifat-sifatnya yang maha hidup dan maha mengurus segala urusan makhluknya. Dalam hadits disebutkan bahwa siapa saja yang sering mengucapkan zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan, keberkahan, dan kemudahan dalam hidupnya. Zikir ini sangat dianjurkan ketika seseorang merasa terjepit atau dalam kesulitan. Yang ketujuh, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midad kalimatihi. Kalimat ini mengandung pujian yang sangat indah kepada Allah, yang artinya, Maha Suci Allah dengan segala pujiannya, sebanyak jumlah makhluknya, sebanyak keridaannya, sebesar keindahan arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Zikir ini sangat luas maknanya dan dapat mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengagungkan kebesarannya dengan segala aspek ciptaannya. Zikir ini bisa memperkuat hubungan hamba dengan Allah serta memberi kekuatan spiritual yang mendalam. Yang kedelapan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini, meskipun telah disebutkan sebelumnya, memiliki nilai yang sangat agung. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas, maka akan dijaga Allah dari segala keburukan dan dibukakan pintu keberkahan dalam hidupnya. Yang kesembilan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini berarti, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini sangat kuat dan mampu memberikan ketenangan hati bagi orang yang mengucapkannya. Ini adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Dia yang mampu memberi pertolongan dalam segala urusan. Dalam hadits Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat ini ketika menghadapi kesulitan atau situasi yang penuh tantangan. Yang ke-10, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar lagi maha menyatakan. Zikir ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah penguasa sejati atas segala sesuatu di alam semesta. Mengingat kebesaran dan kekuasaannya melalui zikir ini sangat disukai oleh Allah dan dapat mengguncang arsy-Nya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan ampunannya. Yang ke-11, Inna ma'al usri yusra, artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Zikir ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian atau kesulitan yang kita hadapi, pasti ada kemudahan yang datang setelahnya. Ini adalah pengingat untuk selalu sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan kalimat ini, seseorang bisa merasakan ketenangan, sebab ia meyakini bahwa setiap kesulitan yang datang, pasti akan ada jalan keluarnya yang sudah Allah sediakan. Yang ke-12, Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmush syalihat. Kalimat ini berarti, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Rasa syukur yang mendalam melalui zikir ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita dan menjadikan hati lebih dekat dengan Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dengan mengucapkan kalimat ini agar selalu berada dalam lindungannya. Yang ke-13, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat syahadat yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan mengucapkannya, seseorang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Zikir ini sangat agung dan bisa mengguncang arsy Allah karena ia adalah dasar utama iman. Setiap kali kita mengucapkannya dengan penuh keyakinan, kita memperbaharui ikatan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang ke-14, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Zikir ini mengandung nama-nama Allah yang sangat agung,
Ya Allah adalah panggilan langsung kepada Allah. Ya Rahman dan Ya Rahim menyatakan kasih sayang Allah yang sangat besar. Ya Malik mengingatkan kita bahwa Allah adalah Raja segala kerajaan. Ya Kudus menunjukkan kesuciannya yang sempurna. Dan Ya Salam mengingatkan kita akan kedamaian yang datang hanya dari Allah. Mengulang zikir ini dengan penuh penghayatan bisa membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan mengguncang arsy-Nya. Yang ke-15, Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Kalimat ini berarti Maha Suci Raja yang Maha Suci, Tuhan para malaikat dan ruh. Zikir ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang adalah Raja segala makhluk, termasuk malaikat dan ruh. Zikir ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kedamaian dalam hati, dan diyakini bahwa zikir ini sangat dicintai oleh Allah, karena mengagungkan sifat-sifatnya yang Maha Suci. Yang ke-16, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Zikir ini adalah doa yang sangat mulia dan agung. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Zikir ini mengandung permohonan yang sangat lengkap untuk keselamatan dunia dan akhirat dan sangat disukai oleh Allah. Dengan memanjatkan doa ini dengan tulus, hati kita akan lebih dekat kepada Allah dan kita bisa merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidup. Yang ke-17, Ya Muqallibal Qulub, Thabbit qalbi ala dinik. Kalimat ini berarti, wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Zikir ini adalah doa untuk memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa tetap teguh dalam iman dan takwa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan zikir ini agar hati kita senantiasa dilindungi dari keburukan dan senantiasa istiqamah di jalannya. Zikir ini bisa menenangkan hati dan memperkuat kedekatan kita dengan Allah. Yang ke-18, La ilaha illallah al-malikul haq. Kalimat ini berarti, tidak ada Tuhan selain Allah, Raja yang Maha Benar. Zikir ini sangat agung karena mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan segala kerajaan di dunia ini miliknya. Mengulang zikir ini dengan penuh ketulusan dan kesadaran akan kebesaran Allah bisa menggugah hati dan membawa ketenangan jiwa. Yang ke-19, Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menghidupkan dan mematikan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur. Kalimat zikir ini adalah permohonan yang penuh kerendahan hati kepada Allah, mengingatkan kita akan kekuasaannya yang absolut, serta mendorong kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Zikir ini bisa membantu kita untuk lebih mendalami makna kehidupan dan merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang ke-20, Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, Maha Suci Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Zikir ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian dan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengingatkan diri untuk selalu memperbaiki amal dan ibadah kita agar menjadi hamba yang terbaik di mata Allah. 21. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini berarti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah salah satu zikir yang paling sering kita dengar, terutama dalam salat. Zikir ini mengandung rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah atas segala ciptaannya. Setiap kali kita mengucapkannya dengan penuh rasa syukur, hati kita akan dipenuhi kedamaian dan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat ini berarti, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pembantu. Zikir ini mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Ketika menghadapi masalah atau kesulitan, zikir ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pelindung terbaik yang akan selalu memberi jalan keluar. 23. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim
Sebelum memulai segala aktivitas, baik itu makan, bekerja, ataupun menjalani hari, merupakan cara untuk membawa keberkahan dalam setiap langkah hidup. Ini adalah cara untuk mengingat Allah dalam setiap aktivitas dan mengundang rahmat-Nya. 25. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu wa la quwwata illa billah. Kalimat ini berarti, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas, dan betapa kita harus berserah diri kepadanya. Ucapan ini memiliki keutamaan luar biasa, karena dalam setiap kata yang terkandung di dalamnya, terdapat pengakuan terhadap keesaan Allah dan ketergantungan mutlak kita kepadanya. 26. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmush syalihat. Zikir ini berarti, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Mengucapkannya dengan penuh rasa syukur akan membuat kita lebih menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Zikir ini memupuk rasa syukur dalam diri kita dan memberikan kita ketenangan hati karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah. 27. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Zikir ini adalah pujian agung untuk Allah yang Maha Suci dan Maha Agung. Zikir ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan kesuciannya, serta pentingnya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengajarkan bahwa mengucapkan zikir ini 100 kali setiap pagi dan petang bisa menghapus dosa, meskipun sebanyak buih di lautan. Zikir ini sangat ringan diucapkan namun memiliki pahala yang sangat besar. 28. Ya Ghafar, Ya Qahhar, Ya Razzaq, Ya Fattah. Zikir ini mengandung nama-nama Allah yang menggambarkan kekuasaannya dalam memberikan ampunan, kekuatan dalam mengalahkan segala sesuatu, pemberi rezeki, dan yang membuka segala pintu kebaikan. Mengulang zikir ini membantu kita untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan pertolongan. Memohon ampunan dan pertolongannya dengan menyebut nama-namanya yang mulia ini dapat mendekatkan kita kepadanya. 29. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Kalimat ini berarti, Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Zikir ini sering digunakan untuk menyucikan Allah dan menunjukkan ketundukan kita kepadanya. Rasulullah mengajarkan zikir ini kepada umatnya karena mengucapkannya dengan penuh rasa ikhlas dapat menghapus dosa-dosa dan memberi keberkahan dalam hidup. 30. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini sangat agung karena mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang Maha Esa, Raja segala alam, yang memiliki segala pujian, dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan dapat menggugah hati untuk terus beribadah kepadanya dengan penuh ketulusan. Dengan mengamalkan berbagai zikir di atas secara rutin dan dengan penghayatan yang penuh, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan kedamaian dalam hati. Zikir-zikir ini juga berfungsi untuk memperkuat ketakwaan dan menjauhkan kita dari godaan dunia. Dalam setiap zikir yang kita ucapkan, kita harus selalu berharap agar Allah menerima amalan kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berada dalam keridhaan-Nya.